H-1 dalam pertandingan Indonesia versus Filipina. Bisa dibilang kekuatan timnas Indonesia ini 100% alias 100%, biarpun Jordi Amat absen karena kartu merah langsung di pertandingan lawan Irak kemarinan ya kan. Walaupun tanpa Jordi Amat, gue masih optimis nih. Karena apa? Karena stok lini pertahanan Indonesia bisa bilang ini melimpah ya, kayak air di bendungan Katulampa. Kehilangan Jordi Amat, kita punya Jai Izes, kita masih punya Hafner, kita masih punya Rizky Ridho, dan punya Nathan Chon yang bisa ditaruh di posisi center back. Dan menurut netizen nih, kira-kira gimana nih peluang timnas Indonesia untuk meraih kemenangan di pertandingan terakhir babak kualifikasi Piala Dunia 2026 round kedua grup F nih lawan Filipina? Yuk kita bahas yuk. Ya kalau menurut gua sih, kalau melihat dari segi ketersediaan pemain dari timnas Indonesia dan Filipina nih, Filipina juga begitu, nggak ada kendala berarti di skuadnya, apalagi Indonesia. Gue optimis banget nih, timnas Indonesia bisa meraih kemenangan di pertandingan besok lawan Filipina nih. Seenggak-enggaknya dengan selisih 1 gol. Karena apa? Yang pertama, ini Indonesia kenapa berpotensi menang? Karena dari sisi komposisi pemain ini di lini pertahanan dengan hadirnya Izes plus Calvin Verdong yang bakal memainkan laga perdananya besok nih, bisa menjadi amunisi fresh, amunisi yang mematikan buat lini pertahanan Filipina nih untuk diobrak-abrik sama barisan penyerang Indonesia. Karena apa? Kita tahu Izes biarpun posisinya di center back ataupun back tengah, tapi Izes punya kemampuan untuk membela permainan, bahkan dia juga nggak jarang naik sampai dengan sepertiga akhir daerah pertahanan lawan tuh. Dan Izes juga acap kali bikin gol-gol lewat situasi bola-bola mati, dan ini bisa menjadi poin plus Indonesia buat nanti lawan Filipina. Kita bisa lebih memanfaatkan situasi bola-bola mati untuk menciptakan gol. Kalau kita lawan Irak kemarin nih, kita punya corner kick lawan Irak kemarin lebih dari 6 tuh ya, tapi sayang banget nggak ada satupun jadi gol. Nah, dengan hadirnya Izes nanti nih, gue optimis banget nih bisa menjadi salah satu kunci kita untuk meraih kemenangan lewat situasi bola-bola mati. Calvin Verdong juga gitu tuh. Calvin Verdong juga selain kemampuan akurasi umpan yang cukup tinggi, Calvin Verdong juga bisa dibilang nih salah satu pemain yang spesialisasi bola-bola free kick nih, bola-bola direct free kick. Itu Calvin Verdong akurasi shootnya ini benar-benar kelasnya udah kelas dunia. Nah, dengan hadir Calvin Verdong besok, kalau kita dapat situasi bola-bola mati alias free kick di daerah pertahanan Filipina nih, gue optimis banget ini juga bisa menjadi celah buat timnas Indonesia bisa bikin gol dari situasi bola-bola mati alias free kick. Dan ini yang dipunya sama Filipina. Makanya sih kalau gue bilang mah Indonesia bisa menang Filipina besok dengan selisih 1 gol. Ditambah lagi kalau kita mau banding sama skuad di leg pertama nih lawan Filipina juga yang berakhir dengan skor 1-1, bisa dibilang nih kemampuan skuad Indonesia saat ini nih bisa dibilang penambahannya 40% atau 50%. Karena apa? Lini tengah kita ada kedatangan tenaga baru, ada Tom Hai, terus ada lagi siapa tuh yang bisa nemenin Tom Hai, Ivar Yener, terus juga ada yang baru lagi Nathan Chon juga di leg pertama nggak main, tambah Hafner, Orat Mangun, terus ditambah lagi Izes, ini Calvin Verdong, ini juga bisa dibilang skuad Indonesia di leg kedua nanti lawan Filipina ini sangat-sangat menakutkan bagi lawannya yaitu Filipina. Dan kalau kita lihat pertandingan terakhir Filipina lawan Vietnam nih, Filipina cenderung main dengan formasi 4 back sejajar, 4-2-3-1 kalau nggak salah formasi awalnya tuh, berarti striker tunggal. Nah, bisa nggak menutup kemungkinan besok Filipina lawan Indonesia dia bakal numpuk pemainnya di lini tengah alias pakai 4-2-3-1 yang bisa berubah jadi 4-5-1. Nah, Indonesia juga biar bisa mencuri gol cepat di babak pertama, Indonesia seenggak-enggaknya harus bisa menguasai lini tengah nih. Kalau pahit-pahitnya Filipina menumpuk partainya di lini tengah, ini Indonesia mesti cari jalan Sintayong untuk membongkar pertahanan mulai dari lini tengah Filipina. Kita punya sih gelandang kreatif kayak Tom Hai, itu bisa lah diandelin nanti. Mudah-mudahan sih kondisi rumput GBK nggak mempengaruhi performa pemain timnas Indonesia di atas lapangan nanti nih besok. Dan kalau kita bisa ngatasin itu tuh masalah di lini tengah Filipina, misalnya Filipina benar-benar numpuk mainnya nanti di pertandingan besok dengan naruh 5 pemain di lini tengah, gue yakin banget nih Indonesia kalau STY pakai formasi 3-4-3 boleh lah, tapi jangan kaku banget. Kalau emang perlu dirubah formasinya atau kita main dengan formasi 4 back sejajar juga, bisa 4-2-2-2, banyak kan 4-2-2-2 atau 4-4-2, itu bisa juga dicoba sama STY ini buat besok melakukan kontra strategi lawan Filipina. Karena kita tahu dong Filipina udah nggak ada beban
ditambah lagi dia udah pasti nggak lolos, jadi dia bakal main lepas besok di GBK. Ini juga bisa jadi perhatian khusus buat skuad timnas Indonesia. Jangan lengah, kalau bisa main efektif, bikin gol secepat-cepatnya nih, biar kita bisa mental bertanding itu biar bisa langsung naik sejak babak pertama nih. Kalau bisa kita bisa bikin gol di bawah menit 20 babak pertama nih, biar kedepannya mainnya enteng terus panjang babak ya kan. Dan gue optimis dengan kehadiran trio penyerang kita nih ya, ada Orat Mangun, ada Rafael Strike dan Marcelo Ferdinand yang kemungkinan bakal turun lagi menjadi trio striker kita nih. Mudah-mudahan sih mereka besok performnya oke ya, alias bisa membuat gol buat timnas Indonesia. Nah, menurut kamu gimana nih? Menurut netizen nih, kira-kira peluang Indonesia besok gimana? Gede atau kecil untuk meraih kemenangan? Kalau kita menang, otomatis kita lolos ke round ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Doain terus perjuangan timnas Indonesia dan jangan lupa terus support perjuangan timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Terima kasih udah nonton konten gua dari awal sampai akhir. Jangan lupa ya follow dan subscribe. Thank you. Ketemu lagi bersama Gerwan Chan di Pundit Abangan berikutnya. Salam olah bola.